يحادون الله يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ini orang-orang kesayangan Allah nih, ayah bunda. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil azalin. Ketetapan yang sudah berlaku dan akan terus berlaku. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan sengsara. Mereka hina dunia dan akhirat. Kata Allah, Allah sudah tetapkan, Allah sudah tentukan. Maknanya nggak bakal ganti itu. Terus menerus bakal terus berlaku. Akan terus terjadi. Apa yang Allah tetapkan? La aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan terus menang. Dan para rasulku, para utusanku, para mereka yang bertugas di jalanku, mereka pasti akan menang. Nggak bakal ketukar. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha qawi, maha kuat. Aziz, maha perkasa. Dan ini ada rasa yang nggak bakal bisa masuk logika. Apa itu? La tajidu qauman. Engkau tidak akan dapati Muhammad ada sejenis orang yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka bisa tuh beriman sama Allah, bisa mereka beriman sama hari akhir. Yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Kalau udah beriman pada Allah, iman sama hari akhir, mereka nggak bisa lagi bercampur. Saling kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka yang menentang Allah itu adalah bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Hal yang nggak masuk akal. Milih iman atau milih keluarga mereka. Tapi hebat. Orang yang beriman itu milih Allah dan milih Rasulullah. Milih berjuang di jalan Allah. Milih hari akhir, akhirat yang lebih abadi, lebih panjang daripada dunia sementara ini. Pelajaran yang pertama, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang al-wala dan al-bara. Wala dan bara. Nanti ayah bunda cari itu konsep wala dan konsep bara. Al-wala itu adalah loyalitas pada Allah, loyalitas pada Rasul, loyalitas kepada agama ini. Al-bara itu adalah berlepas diri dari semua yang mengungkung. Apakah itu namanya orang tua, apakah namanya anak, apakah namanya saudara,
keluarga, pekerjaan, jabatan, nafkah. Kalau nggak sesuai sama Allah, nggak sesuai sama Rasul, mampu nggak kita tinggalin? Itu konsep al-wala dan al-bara. Nanti ayah bunda cari, dan sudah banyak ulama nulis buku tentang al-wala dan bara. Itu konsep pertama. Konsep kedua ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari semua dunia ini semu, dan yang kekal dan abadi itu hanya Allah. Kalau diri kita nggak dapati Allah, maka hidup kita sia-sia. Maknanya apa? So, ayah bunda bayangkan kalau roh kita lepas dari tubuh, naik ke langit, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nanti ayah bunda bakal melihat. Tadinya waktu roh kita lepas, mungkin pasangan kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, nangisin kita. Tapi begitu kita makin tinggi, ngelihat rupanya mereka hanya kumpulan orang-orang kecil aja, sedikit. Ngelihat rumah kita, yang kita tinggali, yang kita sayangi, begitu mulai agak tinggi, rumah kecil banget. Begitu kita lebih tinggi lagi naik ke langit, jangan rumah, bumi aja kecil banget. Semuanya kecil. Dan di saat itu, ya bunda, kita bakal tahu tuh, kalau kita punya cinta yang sejati sama Allah, itu bakal bahagia, terbang. Pengen ketemu cinta yang bayangkan tuh ya bunda. Kalau saat itu, saat ruh kita lagi naik, lagi lepas, menghadap Allah, nanti kalau para malaikat yang ngantar kita itu nanya, nggak tahu nih. Malaikatnya itu an-nasi'ati warqaba wan nasitati nasto, yang jemput kita. Kalau mereka nanya, mana yang lebih kau cinta? Allah Rabbmu atau pasangan? Mana yang lebih kau sayang? Allah Rabbmu atau anakmu? Mana yang lebih engkau dahulukan? Allah Rabbmu atau duniamu? Mana? Mana? Kalau kita dipenuhi dengan rasa cinta pada Allah, jawabannya itu jelas. Allah, Allah, Allah. Karena hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, semuanya buat Allah. Enggak. Berkeluarga pun itu akan membuat kita jauh dari Allah, mending gak usah berkeluarga. Kalau makan minum itu akan membuat kita makin jauh dari Allah, mending gak usah makan minum. Lebih enak puasa. Karena puasa itu kita sadar, seteguk aja dikasih air sama Allah, kita langsung bilang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sementara banyak orang makin banyak makan, makin jauh dari Allah. Mana lebih nikmat? Rezeki secukupnya, tapi berkah Allah terasa hadir, atau rezeki berlimpah, tapi rumah tangga berantakan, sholat tidak didirikan, Allah nggak ada di rumah kita. Dan Allah, jawabannya Allah, Allah. Betapa banyak mereka yang nggak bisa keluar dari belenggu ini, ayah bunda. Belenggu orang tua, belenggu pasangan, belenggu anak keturunan, belenggu klan, keluarga, belenggu saudara-saudara.
Kau akan dapat di Muhammad orang yang beriman itu keteguhannya dahsyat. Mereka kalau disuruh pilih Allah, Rasul, hari akhir, atau mereka pilih keluarga, mereka pilih orang tua, anak, atau saudara, mereka milih Allah. Mereka pilih Allah. Dan ayah bunda saling berwasiat kita. Kita saling berwasiat di jalan Allah. Karena mudah-mudahan nanti waktu kita dijemput, yang jemput kita wanasitoti nasto. Malaikat yang lembut, yang nganter, yang membawa kita, ngarah kita menghadap Allah seperti waktu kita jadi pengantin. Diarak sama keluarga, pintar yang ngarah malaikat. Makin tinggi naik sama Allah, ditunggu sama Allah. Dan mereka yang hatinya penuh mencintai Allah dengan kesungguhan. Nah karenanya ya bunda belajar tentang mencintai Allah sepenuh hati. Jangan sampai nggak ketemu ya bunda. Jangan sampai begitu dijemput, bingung mau pulang kemana. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Jadi pelajarannya adalah tidak ada banding kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada bandingan. Meskipun ada penentangan. Poin yang ketiga adalah iman itu jangan takut ada tantangan ya bunda. Kalau iman itu murah, pasti semua orang punya. Iman itu mahal. Iman itu harganya tak ternilaikan. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa iman itu lempeng-lempeng aja. Jadi ayah bunda harus siap. Iman itu ada tantangannya. Apa tantangan iman? Tantangan iman itu ada harganya. Mereka masih enak tidur, kita udah bangun. Itu harganya. Mereka menghambur-hamburkan uang, kita diminta sama Allah untuk berinfak di jalan Allah. Berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iman itu harganya mahal. Dan makin mantap kita beriman, makin ada aja tuh, ayah bunda. Tantangan muncul. Nanti tantangannya dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang kayaknya tiada kuasa kita untuk melawannya. Enggak, jangan dilawan. Orang terdekatnya seperti apa? Aba'ahu. Orang tua bisa jadi halangan. Kisah Ibrahim dan Azar, ayahnya atau pamannya. Ayah bunda sudah tahu bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim dan ayahnya. Bagaimana dengan kisah Rasulullah SAW dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, paman mereka, pamannya Rasul. Jadi nanti dari level orang tua yang gangguin. Mungkin ada di antara ayah bunda di sini juga ngerasa tantangannya malah dari orang tua. Ustaz Felix sering bilang kisah Islamnya. Ayah bunda barangkali bisa cari itu. Kalimat Ustaz Felix waktu memutuskan masuk Islam, kuliah di IPB,
Maka begitu masuk Islam, kata ayahnya Said Felix, Lik, boleh dah agama mana aja kamu masuk, tapi jangan Islam. Tapi Masya Allah, pilihannya sampai sekarang tidak berubah. Semoga Allah berikan terus taufik dan istiqomah. Ada Ustaz Felix dan semua orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam. Abu Hurairah bertahun-tahun ayah bunda. Ibunya nggak ridho. Bayangin coba. Itu yang disebut pilihannya Allah, Rasulnya, atau ibu. Dan yang lebih sedihnya lagi, setiap Abu Hurairah masuk rumah, dia ngedengar ocehan ibunya itu memaki-maki dan mencaci Rasulullah. Ibunya dia cinta, Rasulullah dia cinta. Dan berkali-kali Abu Hurairah minta agar Rasulullah doakan ibunya. Dan begitu Rasulullah doakan, dan ibunya, alhamdulillah, Allah berhidayah masuk Islam. Ayah bunda, kalau ada orang tua kita begitu, barangkali ada di antara kita yang kayak begitu, maka dipesan sama Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada di antara orang tua kalian yang memaksa kalian untuk syirik padaku, pada tuti'huma, jangan taat. Ini Allah bilang kepada kita, jangan taat sama orang tua kalau ngajak kemusyrikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau dalam urusan lain, dalam urusan dunia, maka bakti dengan cara yang baik, meskipun orang tua musyrik. Jika saya dan ayah bunda terlahir dari orang tua yang soleh-solehah, bersyukurlah. Karena banyak orang yang bernasib seperti ini. Termasuk kalau Angelina Sondah cerita ke saya, ke Umi, doain ya Umi, doain ya Uspop, kata Angelina Sondah. Orang tua saya, karena beliau mu'alaf, beliau pakai hijab, beliau ngafal Quran, beliau jadi seorang da'iyah. Orang tuanya yang laki-laki sudah wafat, belum dapat Islam. Ibunya juga sekarang sudah pikun. Jadi dulu yang paling berat itu, lebih dahsyatnya lagi, ayahnya itu pendeta. Pendeta ternama di Manado. Tapi Masya Allah, itu hidayah. Meskipun tinggal serumah sama orang tuanya, tapi masih jagain Islam. Nggak masuk akal. Naomi Dedi lebih kenal ke Mbak Enji dibanding saya. Jadi Masya Allah, kalau kita terlahir dari orang tua yang soleh, soleha, bersyukur. Apalagi kalau orang tua ngajak sholat, nyuruh sholat. Orang tua nyuruh kita ngaji. Orang tua ngajakin kita sedekah. Orang tua ngajakin kita umroh, bersyukur. Karena ada saudara-saudara kita yang orang tuanya nggak begitu. Awabna'ahum, atau penentangan itu dari anak, dari ponakan, dari menantu. Ada nggak kayak begitu? Banyak ya bunda. Dalam sejarah banyak. Mungkin ada di antara kita. Yang jadi penyakitnya anak sendiri, menantu, cucu, bisa jadi penyakit. Kalau ya bunda ngelihat para nabi, ya banyak tuh para nabi. Nabi Nuh, penyakitnya anaknya tuh Kanan. Nabi Adam, penyakitnya juga anaknya, Kobil. Maka kalau para nabi itu ada aja halangannya, hambatannya, ya bunda jangan ngerasa sedih, karena iman itu mahal. Kalau dalam nasibnya Raihan, iman adalah mutiara. Belum tentu ayah yang bertakwa bisa mewariskan iman itu. Tapi kalau sudah Allah titipkan, meskipun terlahir dari orang tua yang nggak beriman sama Allah, Masya Allah, dahsyat.
Nah sekarang penyakitnya anaknya. Malu sebab saya ngaji, anak saya nggak sholat. Anak saya masuk Kristen. Anak saya pulang malam mabok-mabokan. Doa. Jadi itu rasanya kayak begitu. Dan kalau ayah bunda lihat bagaimana komplainnya Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda sini naik ke Badra bersama kami dan jangan termasuk orang-orang kafir. Maka anaknya mengatakan, Sa'wi ila jabalin yasimuni minal ma, saya naik ke gunung aja, pasti saya selamat. La asimal yaum, hari ini nggak ada yang bisa selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, di depan matanya Nabi Nuh tenggelam itu anak. Dan begitu tenggelam ayah bunda nangis Nabi Nuh. Dia mengatakan, Robbi innahu min ahli, ya Allah itu anakku, itu keluargaku. Nangis Nabi Nuh. Tapi tahu nggak jawaban Allah? Innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu. Oh, ayah bunda, ditinggal mati anak tuh, kata yang sudah ngerasain perih itu, pedih. Ditinggal sama pasangan, sedih. Ditinggal orang tua, sedih. Tapi katanya lebih perih lagi kalau ditinggal anak. Tapi Allah bilang, innahu laisa min ahli. Bukan, itu bukan keluarga. Ayah bunda baca tuh ayat. Cari ucapannya Nuh ketika melihat anaknya tenggelam. Tapi Allah bilang, bukan, itu bukan keluarga. Dan ayah bunda, pilihannya tadi itu. Kalau milih Allah apa milih anak? Milih cucu, pilih menantu. Jawabannya harus Allah. Karena kalau milih anak, ntar bingung ngadepin Allah. Anak meninggal, tadi udah bilang pedih. Tapi kalau tahu ini adalah takdir Allah, maka ridho. Benar. Pernah saya sampaikan hadis qudsi yang amat mengagumkan. Ayah bunda barangkali ingat. Ketika seorang hamba Allah yang soleh, anaknya dicabut sama malaikat maut, dan para malaikat maut itu bawa ruh anak dari hamba Allah yang soleh. Lalu kemudian Allah nanya kepada para malaikat maut yang mencabut, hal qabattum walada abdi? Apakah kalian tega mencabut nyawa anak dari hambaku yang soleh? Qalu bala. Para malaikat maut itu mengatakan, tentu ya Allah, ini sudah ketetapannya. Hal qabattum samrata fuadi? Apakah kalian tega mencabut belahan jiwanya? The apple of his eyes. Qalu bala. Benar ya Allah, udah terlanjur kami cabut. Wa madza qala abdi? Lalu apa yang terucap dari hambaku ketika dia dapati anaknya mati? Ini adegan dialog ini bukan Allah nggak tahu apa yang terjadi, tapi Allah pengen ngasih tahu kepada kita semua. Kalau ada cinta yang sejati pada Allah amat mengagumkan. Emangnya apa yang disebutkan terucap oleh mulut hambaku ketika dia dapati anaknya mati? Maka kemudian para malakul maut mengatakan hamidaka wastarja. Ketika dia dapati anaknya di pangkuannya meninggal, ya Allah, dia hamidaka, memujimu. Dia mengucap alhamdulillah. Wastarja'a, dan dia mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam perih dan pedih itu masih mengucap alhamdulillah. Maka kemudian Allah senang, Allah bangga dengan kualitas iman seorang hamba ini. Lalu kemudian Allah berseru, ya malaikati, wahai seluruh malaikatku, ubnu li abdi, buatkan satu istana untuk hambaku itu. Wasamuhu baitul hamdi, dan beri nama istana itu Baitul Hamdi, istana yang penuh dengan pujian pada Allah.
anaknya mati. Dia bilang, Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka itu mengagumkan. Bunda, mengagumkan. Au ikhwanahum, atau saudara mereka yang menjadi ganjalan, menjadi tantangan. Saudara-saudara lagi nikmat beriman. Ada saudara kena hasut sama musuh-musuh Allah. Jadi termasuk yang ngalang-ngalangin kita. Sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Kenal sama Muhammad dari kecil. Muhammadnya senang sama akhlaknya Muhammad. Tapi Masya Allah, begitu sudah ada iman, malah benci sebenci-bencinya. Atau seperti Kabil, membenci Habil, padahal lahir bareng, kembar mereka, tumbuh bareng, besar bareng. Tapi Masya Allah, begitu Kabil memberikan hadiah terbaik berkurban pada Allah sayur mayur, sementara Habil memberikan kecintanya pada Allah dengan harga yang lebih baik lagi. Dia berikan domba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi benci. Bayangin nggak ya Bunda? Terlahir dari kandungan yang sama, terlahir kembar, tumbuh besar bersama, tapi Masya Allah, begitu Allah terima korbannya Habil, malah benci, malah menghasut, malah membunuh. Maka boleh jadi hubungan bersaudara itu begitu. Al-akhila yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berteman, bestie, teman setia di hari itu jadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Jadi kalau ada takwanya malah Masya Allah. Malah Usbab ngeliatin persaudaraan bestie yang ada di kelas ini Masya Allah. Kayaknya lebih hebat daripada persaudaraan sama keluarga sendiri. Sama keluarga sendiri belum tentu teleponan, video call. Ini katanya ada yang 3 kali sehari, Masya Allah. Kemarin Oma cerita sama, pada seru-seru banget tuh ceritanya tuh. 3 kali sehari kita, dari mulai melek sampai merem lagi katanya. Masya Allah. Itu persaudaraan karena takwa. Wah, jadi panjang banget nih. Udah segitu aja kali. Bunda. Jadi, Masya Allah, ini iman membuat tak mampu berkata-kata. Tapi iman kalau sudah masuk ke hati, iman karena Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulullah, wah, harganya mahal. Terus kalau mau ditukar sama kerjaan, kagak mau, udah gak sudi. Iman pada Allah, iman sama hari akhir, ditukar sama keluarga, gak mau. Gak sudi. Tukar sama dunia juga. Nah, untuk penguatan Bunda nanti cari dalam surat Taubah ayat 20. Kul, katakan Muhammad kepada umat karena abaukum au abnaukum au ikhwanakum au azwajukum au asyiratakum ahabbu ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Ada 8 disebut sama Allah Subhanahu wa taala tentang dunia. Katakan Muhammad, kalau orang tua kalian, anak kalian, istri kalian, saudara kalian, keluarga kalian, harta kalian, usaha bisnis yang kalian takutkan kerugiannya, rumah kalian yang kalian betah di dalamnya. 8 hal itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, tunggu, kata Allah. Hatta yati Allah bi'amri. Nanti pasti Allah akan berikan keputusannya buat kalian. Dan Allah tidak akan memberi hidayah buat orang-orang fasik. Bunda baca itu ayat,
simak dengan baik-baik, dan sesungguhnya kemenangan adalah mereka yang di barisan sedikit, yang di barisan mencintai Allah, cinta Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Sementara banyak orang yang berkutat, hidupnya habis sama yang 8 itu. Tapi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita sekeluarga bisa kita ajak untuk mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan. Nggak cuma keluarga, saudara-saudara, nggak cuma itu. Bisnis kita ajak dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Pertemanan kita ajak untuk mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan. Bahkan rumah kita ajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Gimana terus rumah kita ajak untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Rumah kita yang semakin usang, sekarang alhamdulillah terdengar suara Al-Quran terus. Nggak cuma dari mulut kita. Sekarang sama pasangan kita, sama anak-anak kita, sholat bareng. Sholatnya makin panjang, makin khusyuk, makin nikmat. Doanya makin indah. Nggak cuma itu. Ada anak yatim di rumah. Sekarang rumah alhamdulillah udah jadi mahal, jadi pesantren. Masya Allah. Nggak habis-habis berkah Allah kasih. Jadi hingga akhirnya hartanya, keluarganya, teman-temannya, sampai rumahnya, bisnisnya, semuanya untuk membela Allah, membela Rasul, membela jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dah, mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.